Wa akhrajat Tirmizi wa akhrajat Tirmizi min hadis Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin wa man qara'a Yasin kataballahu lahu bi qiraatiha qiraatal Qur'an 10 marrat. Masyaallah, Allahu Akbar. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi dari hadis Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala sesuatu mempunyai hati, mempunyai jantung. Kalau manusia jantungnya tidak berfungsi lagi, kenapa nih? Out nih. Jangan makin bacakan Yasin, bacakan mami innalillahi wa inna ilaihi rajiun sebelum out. Segala sesuatu mempunyai hati dan hatinya Quran adalah Yasin. Maka barang siapa membaca surah Yasin, Allah Subhanahu wa taala mencatatkan baginya sama dengan membaca 10 kali Al-Qur'an. 1 kali membaca Yasin sama dengan 10 kali membaca Al-Qur'an. Jadi lah cekin ngaji surah Yasin. Tapi jangan Yasin saja dibaca. Anggena tamat. Patamat ditongi mulai juz 1 sampai juz terakhir. Karena banyak pahala di juz 1 yang kalau dibaca dapat juga. Dibaca juga Yasin lebih-lebih. Betul? Betul. Itu satu. Ada lagi hadis akhrajat Tabarani min hadis Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara Yasin fi lailati bittiqa wajhillahi ghufira lahu min dhanbihi faqra'u ala matakum maka sa'akum kali dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi bersabda, barang siapa membaca Yasin setiap malam, barang siapa membaca Yasin di malam hari karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya. Pendek. Bagi penemunin hati sekaya, diampuni dosa-dosanya. Ada lagi hadis mengatakan, wahai Tabrani dikeluarkan oleh Imam Tabrani dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi bersabda, barang siapa mandawama ala Yasin kulla lailatin summa mata syahidan kasafilitkan. Barang siapa membaca, barang siapa mendawamkan, mengkekalkan terus menerus selama hidupnya membaca surah Yasin setiap malam, kemudian meninggal atau mati, maka matinya mati syahid. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hadis wa akhrajal Bukhari fil adabi anin Nabi sallallahu an Umar ibnu Khattab anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qara surah Yasin fi lailatin asba maghfuran lahu kasafil jami' sagir. Dari hadis dikeluarkan oleh diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adab dari Nabi dari Ibnu Umar, Abdullah ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surah Yasin di malam hari maka di pagi hari dosanya diampuni. Kayaknya apa ya? Utama dong mana batu Pak Kunting ini kalau baca Yasin. Kayaknya muncing aku nyemangi juga sembarangan asaku. Kamu ruan ya anu marah-marah merasana satya. Jadi pendapat tu kileriku usaha kaki baca ya. Ternyata yang membaca Yasin di malam hari dosanya terhapus di pagi. Yang membaca Yasin setiap malam sampai meninggal matinya mati syahid. Yang membaca Yasin 1 kali sama dengan membaca 10 kali Al-Qur'an. Dan orang yang tidak pernah membaca Yasin sama dengan orang yang sudah mati jantungnya. Begitu jadi. Bayangkan nih Pak, ibu-ibu tidak pernah membaca surah Yasin sama dengan manusia sudah tidak berfungsi jantungnya. Ucapkan di rumah tak, bapaknya tidak pernah Yasin, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, mati. Tahu. Andrew dia membaca Yasin. Begitu tak? Karena kuah nak bita, segala sesuatu mempunyai jantung, mempunyai hati, dan jantungnya serta hatinya Al-Quran adalah surah Yasin. Jantung, manusia punya jantung. Ketika jantung tidak berfungsi, manusia bukan lagi manusia tetapi almarhumah atau jenazah. Jadi banyak orang-orang itu sesungguhnya pendidikannya tinggi tetapi bagaikan mayat. Kenapa tidak pernah membaca Quran, apalagi membaca surah Yasin. Tapi bukan di Lampung, di Indonesia. Sulawesi Selatan. Gasannya. Ini lagi lebih hebat.
Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an yasin man karaha yuridu wajhallahi ghufira lahu wa ata minal ajri ka'annama qara'a al-Qur'an isnani wa isyrina marrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala sesuatu mempunyai hati dan hatinya Al-Qur'an adalah Yasin. Barang siapa membaca Yasin karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mengampuninya dan Allah memberikan pahala seperti menamatkan 22 kali Al-Qur'an. Ini bedanya ini berapa ini? Banyak pahalanya. Masih mau? Jangan ke. Anu lagi nya nah, lebih apa? Wa ayyuma muslim siapapun orang muslim ketika dibacakan surah Yasin pada saat sakaratil maut. Marah ini maksudnya. Siapapun dari kalangan muslim dibacakan surah Yasin ketika dia sementara sakaratil maut, malaikat maut juga sudah datang, maka turunlah setiap huruf 10 malaikat. Jadi kalau orang sudah sakarat dibacakan surah Yasin, maka setiap huruf dari surah Yasin mengundang datangnya 10 malaikat. Jadi syukur huruf ini. Nah Yasin lagi narua. Rompulo mi. Perhatikan ini Bu. Jadi boleh to madang bacaan Yasin sampai ikutan nang. Pun nak balikin je, dalam madang pintu. Kau ini malaikat, bahkan repeat, berarti dia mau bacakan ke dalam madam pantu. Sesa jadi. Kau membaca, kalau macam lagi aku bicara. Atau seorang pun atau siapapun orang muslim ketika sakaratul maut lalu dibacakan di sampingnya surah Yasin, maka setiap huruf dari surah Yasin mendatangkan atau mengundang 10 malaikat. Malaikat ini akan berdiri bersab-sab di sekelilingnya orang itu, kemudian malaikat-malaikat itu akan melakukan salat, kemudian malaikat itu akan memohonkan ampunan kepada yang sementara sakarat, kemudian malaikat-malaikat itu tetap akan ada di rumahnya untuk melihat pulang dibandingkan, dan malaikat-malaikat itu akan mengantar orang itu sampai ke kubur. Subhanallah. Yang nak kita bacakan Yasin orang yang akan mati. Biasa kita ngerti toh? Bacakan Yasin orang yang akan mati. Tapi biasa lampang ngaji. Ku bacakan Yasin, apa nak dan ukalanya mati purinan ustaz. Bacakan Yasin. Angku aruan tu mana na Yasin pertama pun napalek laga singki. Jadi semoga dengan rahasianya, dengan haknya surah Yasin Allah cabut sakitnya. Tapi kalau memang ia negerina langi mati, semoga seperti ini. Mana kurang tahun ngantar di kampung, anak sahabat sibuk itu wah. Tapi malaikat ngantar kita daripada ribuan tahun ngantar lagi. Mana malaikat sedang bong masing. Mau kita antar malaikat kalau mati kita mau? Mulai sebentar malam. Jangan pisah dengan Yasin. Masih mau kah? Dendek. Tahu jengki. Masih ada hadis kedua. Siapapun orang muslim dibacakan Yasin ketika sakaratil maut, maka malaikat maut tidak akan mencabut rohnya, sampai malaikat Ridwan. Siapa malaikat Ridwan? Malaikat penjaga surga. Sampai malaikat Ridwan mendatangkan minuman dari surga. Jadi jangan keheran biasa tunet tosakara ibu sing kamua ini na perhatikan. Utamanya pandita-pandita yang tunet di viral kita, lama mati sing kamu tu jenne. Ini siapapun orang muslim ketika sakaratul maut dibacakan surah Yasin, maka malaikat maut tidak akan mencabut roh orang itu sampai malaikat Ridwan datang dari surga membawa minuman untuk meminumkan orang itu, sehingga malaikat Ridwan orang itu diminumkan di atas tempat tidurnya dan akan dicabut rohnya dalam keadaan menjadi penghuni surga Rayyan. Kemudian dia tetap di dalam kuburnya, tetapi sesungguhnya dia berada di surga Rayyan. Kemudian dia tidak butuh lagi minuman-minuman di surga karena kuburannya sudah Rayyan. Jadi punah mukombem punah lama jadi dibacakan Yasin di. Tapi tekir kamu nena.
Kalau kini, nagilang ngeri sarang kung kalamat ustaz kawede ko mami. Di baca Kang Yasin di. Insyaallah. Ustaz. Berarti kisah para pikku kunne magimay. Ya Allah, Yasin ini saya bacakan untuk Ustaz Saripuding. Tapi tak kira lo peneluan. Masih mau? Banyak sebenarnya. Kusingkat nih Budi. Langsung kita tahan nih kusingkat.